Menantu Super Han San Qian. Bab 6111 tentu saja ada hubungannya. Han San Qian tersenyum tipis, jika kita menemukan masalah di sisi yang, maka kemungkinan besar kita akan mengetahui beberapa informasi yang tersembunyi di sisi yang, dan informasi ini pada dasarnya dapat membantu kita memecahkan banyak masalah di masa mendatang. Tidak mungkin serangga sebesar itu muncul di dunia yang seimbang, jadi dia sengaja menyembunyikan sesuatu, atau ada sesuatu yang tersembunyi dalam situasi ini. Sebenarnya sangat penting untuk mengetahuinya. Han San Qian mungkin tidak dapat menggunakan orang. Tetapi jika sisi yang menyembunyikan sesuatu yang lain, maka kemungkinan besar situasinya akan terbalik bagi Han San Qian. Oleh karena itu, ini tentu saja sangat penting. Dengan kata lain, semuanya, jika sisi yang adalah yang disebut Qiyang. Sama seperti dunia 8 Desolate, jika area yang luas dari sesuatu sebenarnya adalah napas, maka bagi Han San Qian, itu akan menjadi suplemen yang sangat besar. Pada saat itu, kekuatan yang dapat diserap Han San Qian akan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Han San Qian dapat menggunakan pertumbuhan ini, dan yang terpenting, QR dan yang lainnya juga dapat menggunakannya. Pada saat yang sama, hal yang paling menakutkan adalah bahwa Qi yang ini masih secara paksa menekan Qi Yin. Pada saat itu, banyak hal akan sepenuhnya terbalik. Tentu saja, ada juga beberapa hal yang mungkin merupakan kepentingan pribadi yang dapat diperoleh Han San Qian. Orang tua yang menyapu lantai adalah orang yang sangat tenang, tidak mungkin baginya untuk tidak melakukan apa-apa dan menyiksa orang lain seperti buku surgawi 8 Desolate. Dia pasti memiliki makna yang dalam-dalam melakukannya, jadi Han San Qian memiliki alasan untuk menduga bahwa mungkin sisi yang kosong ini adalah untuk keuntungannya sendiri. Jika Anda memikirkannya dengan saksama, itu sebenarnya adalah kebenaran yang sama. Ada begitu banyak sisi yin di permukaan musuh. Jika sisi yin ditangani, maka tempat ini juga akan menghadapi situasi yang tidak seimbang dari kemunduran yin dan kemakmuran yang. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, itu benar-benar seperti anggaran Han San Qian. Untuk masalah ini, sisi yang harus ditemukan. Meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi sebenarnya, saya juga khawatir tentang satu hal sekarang, yaitu, bagaimana kita harus menemukan sisi yang. Jika kita tidak dapat menemukan siapapun sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita terus mencari orang, atau meskipun Raja Naga Tua itu dapat memahami arti kata-kata Han San Qian, dia sama sekali tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Menghadapi situasi seperti itu, sebenarnya. Yang lain, termasuk kura-kura tua, juga sedikit bingung. Mengenai hal ini, Han San Qian tersenyum, sebenarnya sangat sederhana. Siang dan malam di sini berlawanan. Jadi, jika kita ingin menyerap napas di sini untuk mengujinya, maka malam ini sebenarnya adalah waktu yang tepat. Malam berhubungan dengan yang, dan secara alami, menyerap energi yin di malam hari sebenarnya menyerap energi yang di sini. Jika Han San Qian bermeditasi dan menyerap 1 atau 2 napas, masalah ini sebenarnya akan mudah untuk mendapatkan jawabannya. Adalah baik untuk memahami hal-hal ini, jika tidak, mungkin kita akan memiliki beberapa celah. Yang terpenting adalah mengklarifikasi yin dan yang siang dan malam, jika tidak, begitu ada penyimpangan dalam masalah ini, hasilnya mungkin sama sekali berbeda. Tentu saja, banyak hal yang dihadapi saat itu akan sangat berbeda. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Tanya Raja Naga Tua. Han San Qian menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, ini belum saat yang tepat. Han San Qian selesai berbicara dengan senyum misterius di wajahnya. Sekarang belum saat yang tepat. Bukankah sudah malam? Kalau sekarang belum saat yang tepat, kapan lagi? Raja Naga Tua tidak tahu apa yang direncanakan Han San Qian. Jelas itu adalah saat yang tepat, tetapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa Han San Qian bersikeras bahwa itu bukan saat yang tepat. Namun, bagi Han San Qian, sekarang bukanlah saat yang terbaik. Dia perlu menunggu saat yang paling tepat, dan saat ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu di tengah malam, saat bulan purnama. Bab 6112 saat bulan purnama. Hanya pada saat itu, sebenarnya, itulah saat yang paling tepat. Oleh karena itu, untuk saat ini, Han San Qian masih punya waktu untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya.
Yaitu, ia masih bisa melancarkan serangan diam-diam saat hari masih gelap. Ngomong-ngomong, Tuan Han, jika Anda ingin melancarkan serangan diam-diam malam ini, saya harus memberi tahu Anda satu hal lagi, yaitu, orang-orang berbaju hitam ini tidak hanya akan bersembunyi di bawah tanah, tetapi juga memiliki semacam pertahanan diri. Ya, sama seperti orang-orang di desa, pada siang hari, mereka bisa menempelkan jimat kuning yang sangat sederhana di pintu untuk melawan orang-orang berbaju hitam. Sebenarnya, mereka tidak perlu mengatakan ini, Han Sanqian sendiri dapat memahaminya, semua hal dilahirkan, dan mereka harus dikendalikan, ada alasan untuk dilahirkan, dan ada alasan untuk menahan diri. Jadi jelas bahwa karena penduduk desa memiliki beberapa cara sederhana untuk menghadapi orang-orang berbaju hitam. Maka pada gilirannya, orang-orang berbaju hitam juga harus memiliki cara bertahan hidup mereka sendiri untuk menghindari bahaya. Aku belum pernah melihat mereka membela diri, tetapi ada catatan di Istana Naga yang mengatakan bahwa tubuh mereka akan dibungkus dengan kekuatan berbentuk tanah. Han Sanqian tersenyum dan mengangguk. Meskipun ini terdengar agak merepotkan, secara umum itu sesuai dengan harapannya. Jika orang-orang ini tidak memiliki kemampuan khusus, bahkan jika hanya ada 10 penduduk desa, mereka dapat membunuh semua pria berpakaian hitam sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh mereka semua, setidaknya tidak akan ada perbedaan jumlah yang begitu besar. Sama seperti zombie, mereka hampir tak terkalahkan oleh penduduk desa di malam hari, dan siapapun yang melihat mereka harus menjauh. Namun, alasan mengapa jumlah zombie sangat sedikit adalah karena kecepatan mereka lahir bahkan tidak secepat kecepatan mereka mati. Belum lagi para pendeta Tao Maoshan yang dapat langsung memusnahkan mereka, fakta bahwa mereka dibatasi dalam gerakan mereka di siang hari dapat menyebabkan mereka mati dengan sangat cepat. Tidak mungkin, bahkan penduduk desa biasa dapat membunuh mereka sesuka hati di siang hari. Namun, orang-orang berpakaian hitam tidak memiliki situasi ini, yang berarti bahwa tidak boleh ada penduduk desa yang ingin membalas dendam kepada mereka, atau mencoba menekan mereka, tetapi mereka harus memiliki mekanisme pertahanan diri yang khusus. Namun, hal-hal tersebut sebenarnya bukan masalah besar bagi Han Sanqian. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tersenyum tipis, baiklah, aku tahu semua yang perlu ku ketahui, Raja Naga Tua, kau turunlah dan bawalah para pelaut untuk beristirahat terlebih dahulu. Ingat, baik untuk hari hujan atau untuk kebutuhan saat ini, cobalah untuk mengatur para pelaut untuk beristirahat di samping aliran air kita. Hal itu tidak hanya dapat memulihkan kekuatan fisik mereka setelah seharian bekerja keras, tetapi juga memberi mereka sedikit kekuatan untuk berjuang lagi besok. Ya. Setelah Raja Naga Tua selesai berbicara, dia mundur bersama Perdana Menteri Kura-Kura. Kura-Kura tua, sapi aneh, kalian berdua harus beristirahat terlebih dahulu, lagi pula, kalian berdua telah bekerja keras selama seharian penuh. Kura-kura tua itu masih sedikit khawatir, kakak, apakah kau benar-benar tidak membutuhkan bantuan kami? Aku masih bisa bertahan sekarang, jika tidak, biarkan sapi aneh itu beristirahat. Sapi aneh itu tidak puas ketika mendengar ini, sialan, kura-kura tua, apa maksudmu dengan ini, aku tidak sebaik dirimu. Kurasa kaulah yang perlu beristirahat, Tuan Han, aku akan menemanimu. Han Sanqian tersenyum getir tak berdaya, baiklah, kalian berdua tidak akan berdebat, maksudku kalian berdua harus beristirahat, aku tidak butuh siapapun untuk menemani kalian. Setelah dikritik dengan lembut oleh Han Sanqian, keduanya saling memandang dengan tidak yakin. Mengangguk, dan hendak pergi. Han Sanqian sudah melihat Kuer, apakah kamu masih bisa bertahan? Kuer menggelengkan kepalanya, Tuan, meskipun aku memang terluka parah di pagi hari, aku telah beristirahat sepanjang sore. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja padaku. Kalau begitu, kamu akan menemaniku malam ini. Kura-kura tua dan sapi aneh, yang hendak pergi, mendengar kalimat ini dan sedikit kewalahan di tempat. Ya Tuhan, kakak, apa maksudmu? Dalam hatimu, kita tidak sebaik burung. Ya, dan itu burung betina. Tidak, jika Kuer ingin pergi, kita juga harus pergi. Kamu bisa kehilangan apapun, tetapi kamu tidak bisa kalah dari orang lain. Setidaknya, kedua orang ini begitu bertekad saat ini.
Kue'er sedikit marah dan ingin membantah, tetapi dihentikan oleh Han Sanqian. Bab 6113 Mengapa itu burung? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian berdua mempertanyakan keputusanku sekarang? Melihat kedua orang itu, Han Sanqian tidak bisa menahan tawa. Awalnya, kakak tertua mengatakan satu hal, dan adik laki-lakinya tidak pernah mengatakan dua hal, tetapi kejadian hari ini, kakak tertua tidak asli, jadi bukankah wajar bagi kita untuk menyanyikan lagu yang berlawanan? Benar, Tuan Han, sangat membosankan bagimu untuk melakukan ini. Kue'er akhirnya tidak bisa menahannya, dan berteriak dengan marah, "Hei, kalian berdua hampir selesai. Aku tidak mengatakan apa-apa tetapi itu tidak berarti aku mudah diganggu. Apakah kalian berdua pikir kalian sangat kuat? Jika Tuan tidak mengatur agar aku menyerang hari ini dan terluka sedikit, kalian berdua bersama-sama tidak akan menjadi lawanku. Setiap orang adalah binatang buas kuno, yang dapat mematuhi siapa, dan yang dapat mentolerir orang lain berbicara tentangnya di depannya. Sialan, hanya kita berdua, burung pipit kecil, apakah kamu lupa bahwa aku telah menekanmu selama bertahun-tahun di lembah sendirian? Benar sekali, kau bahkan tidak bisa mengalahkan kura-kura tua itu, apa kau berani mengatakan kalau kau kuat di hadapanku? Sapi aneh itu pun mengikutinya. Kura-kura tua itu tidak senang saat mendengarnya, dan menoleh ke arah sapi aneh itu dan berkata, "Sapi tua, kau seharusnya lebih berhati-hati dengan ucapanmu. Apa maksudmu kau tidak bisa mengalahkanku dan aku tidak berhak bersaing denganmu? Apa kau kuat? Sial, kau biasa saja di mataku." Han Sanqian pernah melihat orang-orang bertengkar, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat tiga binatang buas bertengkar di hadapannya. Kepalanya besar dan telinganya hampir mati rasa. Oke, berhentilah bertengkar. Kalian bertiga sudah sangat tua sehingga kalian tidak tahu berapa usia kalian. Mengapa kalian bertengkar seperti anak kecil sepanjang hari? Setelah selesai berbicara, ia melirik ke arah kerumunan lagi. Benar saja, perkataan Han Sanqian masih efektif. Mereka bertiga saling memandang, lalu menundukkan kepala dan tidak ada yang berbicara. Tidak mengatakan apa-apa. Oke, kalau begitu aku akan mengatakannya. Alasan mengapa Han Sanqian memilih untuk membawa Kue'er bersamanya sebenarnya terutama karena dua alasan. Salah satunya adalah bahwa Kue'er jelas merupakan binatang suci dengan energi yang lebih kuat. Bagaimanapun, burung merak dan burung merah berasal dari garis keturunan yang sama, dan secara alami kekuatan atribut mereka umumnya condong ke arah atribut api. Api adalah elemen yang berarti bahwa burung pada dasarnya dapat bergerak bebas di malam hari. Yang kedua adalah burung itu adalah burung yang bisa terbang. Peran burung yang bisa terbang dalam peperangan ofensif dan defensif sebenarnya sangat besar, karena ia memiliki keunggulan udara yang absolut, sehingga ia memiliki keuntungan besar dalam mobilitas dan aspek lainnya. Jika burung itu dapat dengan cepat bergabung dalam pertempuran, itu akan sangat membantu seluruh situasi pertempuran. Ia dapat terbang di udara dan memberikan dukungan yang efektif kepada dua posisi Han Sanqian pada saat yang bersamaan. Kedua, posisinya di udara. Digunakan untuk menyerang musuh, dan sebenarnya lebih mudah untuk mengenai musuh. Ini sebenarnya adalah pengalaman yang diberikan kepada Han Sanqian oleh perang di planet biru. Setiap negara pasti ingin sekali berjuang untuk mendapatkan keunggulan udara. Siapapun yang memiliki keunggulan udara sebenarnya setara dengan menduduki dominasi absolut dalam perang. Sejarah itu sendiri seperti ini. Mungkin tampak seperti itu hanya hal yang terjadi di masa lalu dan tidak berarti, tetapi sebenarnya itu adalah pengalaman yang dirangkum oleh para leluhur dengan darah, daging, dan bahkan kehidupan mereka sendiri. Para leluhur membimbing Anda apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan Anda hanya perlu membaca dan mengingatnya, sehingga Anda dapat menghindari banyak jalan memutar. Inilah kekuatan harta karun yang dibawa oleh sejarah yang berat. Banyak orang mengagumi bulan di negara asing dan betapa manisnya udara di negara asing, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang-orang di luar berusaha sekuat tenaga untuk berintegrasi ke daerah tempat mereka tinggal. Karena kita memilikinya, terkadang kita sering lupa apa hal yang paling berharga.
Karena orang lain tidak memilikinya, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerbu budaya Anda, merampok budaya Anda, merusak budaya Anda, dan akhirnya menjadikan Anda budak mereka. Di antara 4 peradaban kuno di planet biru, kecuali naga raksasa di timur, yang mana yang belum hancur total, apakah mereka benar-benar menjadi lebih baik? Faktanya, mereka tidak, dan karena mereka kehilangan peradaban mereka sendiri, mereka menjadi orang bodoh tanpa iman dan membiarkan orang lain memperbudak mereka. Han Sanqian berbeda. Dia menghormati dan menghargai pelajaran yang diberikan oleh para leluhurnya, dan terus-menerus menerapkannya dalam praktiknya sendiri. Penataan QR saat ini didasarkan pada pemikiran seperti itu. Tetapi saudara, saya tidak mengerti. Jika Anda ingin mempertahankan efektivitas tempur QR, Anda harus membiarkannya beristirahat dengan baik. Bab 6114 Alasan Memilih Burung. Ya, Tuan Han, dia seharusnya seperti kita, beristirahat semalam, menyimpan dan memulihkan tenaganya, sehingga dia bisa memiliki tenaga untuk membantu Anda di medan perang besok. Meskipun banteng aneh dan kura-kura tua itu yakin dengan penjelasan Han Sanqian, setelah penjelasan tersebut, pertanyaan berikutnya sangat membingungkan. Jika mengikuti Anda keluar adalah istirahat, lalu mengapa Anda tidak membiarkan kami berdua beristirahat? Melihat kedua binatang purba itu saling cemburu seperti pacar, wajah Han Sanqian penuh dengan ketidakberdayaan. Kalian berdua kembali beristirahat, itu istirahat yang sebenarnya, dan QR pergi keluar bersamaku, itu jenis istirahat yang lain. Kura-kura tua itu tertegun, dan kemudian tiba-tiba merasa mual, sial, kakak, Anda tidak manusiawi ketika Anda memiliki lawan jenis, kan? Saya melihat bahwa Anda jelas-jelas memperlakukan burung merak ini sebagai cantik, jadi Anda memberinya perlakuan khusus. Ya, saya bertanya-tanya mengapa membawanya keluar adalah istirahat, ternyata mereka berdua ingin membawa QR untuk berlatih kultivasi ganda. Mendengar ini, QR langsung tersipu malu, lalu menundukkan kepalanya. Lotus dan Xiaonu di samping juga sedikit terkejut, lalu dengan cepat menundukkan kepala. Bagaimanapun, mereka bertiga masih perawan. Bagaimana mungkin mereka tidak malu saat seseorang membicarakan topik ini di depan mereka? Apalagi, belum lagi kedua wanita itu, bahkan Han Sanqian sendiri hampir mati rasa dengan kata-kata keduanya. Meskipun QR memang sangat cantik, bukan berarti Han Sanqian punya pikiran jahat. Jika kalian berdua terus bicara omong kosong di sini, aku tidak akan dipanggil Han Sanqian kecuali aku merobek mulut kalian. Setelah menutup mulut kedua orang itu, Han Sanqian menjelaskan. Bukan karena QR seorang wanita, tetapi karena atributnya condong ke sisi yang. Bukankah aku bilang aku akan mencoba menyerap energi yang di sini malam ini? Jika benar seperti dugaannya, sisi yang di dunia ini tidak diisi oleh manusia, tetapi oleh energi yang, maka pasti ada banyak aura yang dikaitkan dengan yang di sini. Ini berarti aura ini merupakan pelengkap yang sangat besar bagi QR. Jadi begitu situasi ini terjadi, QR yang mengikutinya dapat, dengan energi yang melimpah dan bantuan Han Sanqian, dengan cepat menyerap kekuatan besar itu dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kemudian, pada saat itu, kekuatan bertarung QR secara alami akan semakin meningkat. Ini sebenarnya yang disebut Han Sanqian sebagai istirahat. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa niatnya akan disalahartikan oleh kura-kura mati ini. Oleh karena itu, dia harus berdiri dan menjelaskan. Bahkan jika bukan untuk dirinya sendiri, setidaknya dia harus memikirkan kepolosan QR. Kura-kura tua itu melihat bahwa dia telah salah memahami maknanya, dan segera memalingkan kepalanya dengan malu. QR sedikit marah dan berkata, Tuan, Anda tidak perlu menjelaskannya. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi kotor sepanjang hidup mereka karena pikiran mereka yang kotor. Otak sama sekali tidak memiliki otak, tetapi setumpuk kotoran. Jika itu di masa lalu, kura-kura tua itu pasti tidak akan tahan dimarahi oleh QR, tetapi kali ini dia salah terlebih dahulu, jadi tidak peduli seberapa buruk QR dimarahi, dia hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Kura-kura tua seperti ini. Meskipun dia selalu jahat dan selalu menyinggung orang, jika dia tahu bahwa dia salah, dia masih sangat berani menanggung akibatnya. QR, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Ini semua salah kura-kura sialan ini.
Tuan Han sudah menyuruh kita pergi dan beristirahat, tetapi kamu harus membuat keributan di sini. Guai Niu merasa malu. Bagaimanapun, dia tidak begitu akrab dengan Kue Er, dan dia tidak memiliki hubungan tuan yang sangat formal dengan Han San Qian, jadi ketika ini terjadi, dia hanya bisa meminta maaf dengan cepat. Setelah itu, dia dengan mudah menyalahkan kura-kura tua itu. Sial, Guai Niu, kamu sangat jahat, sialan, kamu begitu terang-terangan memfitnahku. Guai Niu merasa malu, tidak ada yang bisa dia lakukan, kura-kura tua itu adalah orang yang paling dia kenal di sini, siapa lagi yang bisa dia salahkan jika bukan dia. Keduanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat di tengah suara main-main dan omelan. Han San Qian melihat kedua pria itu pergi, dan tak berdaya untuk beberapa saat, baiklah, Kue Er, sudah hampir waktunya, mari kita bersiap untuk pergi. Ya, jawab Kue Er. Bab 6115 Bagaimana dengan kita? Tunggu. Lotus buru-buru menarik Han San Qian, lalu. Bagaimana dengan kita berdua? Malam ini, entah itu istirahat atau melakukan hal lain, singkatnya, setiap orang pada dasarnya memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan. Namun, Lotus dan Xiaonu masih belum punya rencana saat ini. Tuan Han, meskipun kami berdua memiliki kemampuan yang rendah, kami masih menjadi bagian darinya, jadi kami berdua tidak ingin melakukan apa-apa. Lotus juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Semua orang sebenarnya saling bertarung, jadi kedua wanita itu juga berharap mereka dapat berpartisipasi. Han San Qian kembali menatap kedua wanita itu. Dengan kemampuan mereka, Han San Qian benar-benar tidak tahu harus mengatur apa untuk mereka lakukan. Hal-hal besar, mereka berdua sama sekali tidak dapat melakukannya dengan kemampuan mereka yang terbatas. Hal-hal kecil, mereka dapat melakukannya, pada kenyataannya, para pelaut dapat melakukannya, dan jumlah mereka berdua sangat terbatas. Oleh karena itu, niat awal Han San Qian adalah membiarkan mereka lebih banyak beristirahat. Namun masalahnya adalah melihat tatapan mata kedua orang itu yang mendesak, Han San Qian benar-benar tidak tega menolak mereka, dan dia juga tahu bahwa jika mereka tidak mengizinkan mereka berpartisipasi, itu akan benar-benar menyakiti hati mereka. Setelah berpikir sejenak, Han San Qian berkata, bagaimana kalau begini, kalian berdua ikut denganku. Setelah malam itu, para pelaut mulai beristirahat. Sebenarnya, hanya ada mereka berdua yang tersisa di medan perang ini. Bagaimanapun, mereka adalah gadis-gadis, dan Han San Qian khawatir mereka akan takut. Selain itu, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Dengan membawa mereka bersamanya, dia bisa menjaga mereka, dan jika ada pekerjaan yang cocok di jalan, dia bisa memberikannya kepada mereka. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan keselamatan mereka sambil menjaga hati mereka yang rapuh dan sensitif. Mendengar kata-kata Han San Qian, kedua gadis itu langsung menjadi sangat bersemangat. Bagi mereka, tentu saja, mereka berharap dapat melakukan sesuatu di sini untuk membantu tim, tetapi karena kemampuan mereka yang terbatas, mereka tahu bahwa mereka sebenarnya tidak dapat berbuat banyak. Oleh karena itu, mereka sendiri tahu bahwa ini sangat kontradiktif. Namun, di bawah psikologi yang kontradiktif seperti itu, tiba-tiba, Han San Qian memberi mereka peran yang paling penting, yaitu pergi keluar bersama Han San Qian secara langsung. Terlebih lagi, ketika kebanyakan orang sedang beristirahat dan hanya Kue Er yang memenuhi syarat untuk menemani mereka, bukankah mereka tiba-tiba memiliki rasa keberadaan? Benarkah? Tuan Han, apakah Anda serius? Bisakah kami berdua pergi keluar bersama Anda? Ya, jangan mencoba membuat kami bahagia. Lian Hua dan Xiaonu pada dasarnya tidak dapat mempercayai telinga mereka, dan mereka berdua berulang kali mengonfirmasinya satu demi satu. Melihat Han San Qian mengangguk kepada mereka dengan sangat setuju di akhir, detik berikutnya, mereka berdua sangat senang hingga mereka hampir melompat. Jika Anda berencana menggunakan waktu Anda untuk merayakan, maka saya akan membawa Kue Er pergi terlebih dahulu. Han San Qian berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mereka berdua dengan cepat menyingkirkan ekspresi mereka, dan kemudian dengan nakal menjulurkan lidah mereka ke Han San Qian, mengikuti Han San Qian, dan berjalan keluar. Setelah malam tiba, hutan itu benar-benar gelap gulita.
Han Sanqian segera menciptakan seberkas api sebagai obor untuk menerangi jalan. Ketiga orang itu ditambah QR berangkat dengan berjalan kaki, tetapi kecepatan mereka secara keseluruhan cepat. Selain itu, musuh tidak terlalu jauh dari posisi itu, jadi hanya dalam 10 menit, mereka telah tiba di posisi tempat musuh berada pada siang hari. Menengok kembali ke sekeliling, QR tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan," seperti yang mereka katakan. Kelompok orang ini seharusnya pergi ke bawah tanah dan bersembunyi. Tidak ada seorang pun di sekitar. Han Sanqian mengangguk, mereka sebenarnya sudah diduga. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah seberapa dalam kelompok orang ini pergi ke bawah tanah. Budak kecil itu terkejut dan khawatir, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela, jika musuh bersembunyi puluhan meter di bawah tanah, bukankah kita juga harus menggali puluhan meter di bawah tanah?